Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengacu kepada kalender dari pemerintah, begitu juga dengan keputusan dari pengurus pusat Muhammadiyah bahwa malam ini adalah malam yang ke-10 dari bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Karena 1 Muharram ditetapkan bertepatan dengan hari Ahad. Meskipun demikian, kalau mengacu kepada hasil ru'ya atau pengamatan hilal yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, diputuskan bahwa 1 Muharram bukan pada malam Ahad, tapi 1 malam setelahnya, yaitu malam Senin. Sehingga kalau mengacu kepada hasil ru'ya tersebut, malam ini masih malam yang ke-9 dari bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Terlepas dari perbedaan itu, ya kita sudah berada di bulan Muharram, dan malam ini atau besok malam yang ke-10 dari bulan Muharram, tergantung yang dijadikan acuan. Selain melaksanakan puasa sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga memberikan kelapangan kepada keluarga di 10 Muharram, maka para ulama juga mengajarkan untuk membaca satu doa di malam 10 Muharram tersebut, yang doa itu berisi beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura atau 10 Muharram. Kemudian dilanjutkan dengan doa atau beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija zinnuni yauma Asyura. Ya Allah, wahai yang mengangkat segala kesulitan dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan pada hari Asyura. Wa ya jami'a syamli Yaquba yauma Asyura. Wahai yang mengumpulkan anak keturunannya Nabi Yakub pada hari Asyura. Anaknya Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang terpisah lama dengan ayahandanya, dengan Nabi Yakub, karena tipu daya dari saudara-saudaranya. Setelah bertahun-tahun lalu kemudian dikumpulkan kembali oleh Allah SWT setelah Nabi Yusuf dewasa dan menjadi salah satu pembesar di kerajaan Mesir. Wa ya ghafiraz zambi Dawuda yauma Asyura. Wahai yang memaafkan kesalahannya Nabi Dawud pada hari Asyura. Wa ya kashifadurri Ayyuba yauma Asyura. Wahai yang menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub
pada hari Asyura. Wa ya sami'a da'wati Musa wa Haruna yauma Asyura. Wahai yang mendengarkan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun pada hari Asyura. Wa ya khaliqa ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Wahai yang menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ikdi hajatana, tunaikanlah hajat-hajat kami. Setelah itu masuk kepada 3 permintaan kepada Allah. Wa atil umrina fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu, mencintaimu, dan ridha terhadap ketetapanmu. Lalu permintaan yang kedua, wa ahyina hayatan thayyibatan. Hidupkanlah kami dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kemudian yang ketiga, wa tawaffana alal imani wal islam. Wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan memeluk agama Islam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kandungan dari doa yang diajarkan oleh para ulama kita untuk dibaca pada hari Asyura tersebut. Jadi ada beberapa kejadian yang dialami oleh para nabi yang dipandang terjadinya di hari Asyura. Satu, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Beliau pernah meninggalkan kaumnya setelah merasa dakwanya tidak diterima, padahal belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Maka kemudian beliau ditegur, dan bentuk tegurannya beliau ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan. Nah, ketika itulah beliau menyadari kesalahannya, mengakuinya sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah janji ya kepada Nabi Yunus alaihissalam, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, dia akan tinggal terus itu di perut ikan sampai tiba hari kebangkitan. Jadi yang Allah perhatikan pada Nabi Yunus adalah tasbihnya. Apakah itu hanya berlaku untuk beliau? Tidak. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Maka dalam doa tadi disebut, Allahumma ya mufarrija kulli karbin. Ya Allah, wahai yang mengangkat semua kesulitan. Wa ya mukhrija zinnuni yauma Asyura. Yang mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan pada hari Asyura. Kemudian kejadian yang kedua yang disebut dalam doa tadi, yaitu Jami'a Samli Ya'quba yauma Asyura, mengumpulkan anak keturunan Nabi Yakub pada hari Asyura. Nabi Yakub punya 11 putra pada awalnya. Yusuf adalah putra yang ke-11. Setelah itu Allah anugerahkan lagi satu putra namanya Bunyamin. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf merasa cemburu kepada Nabi Yusuf. Apalagi setelah Nabi Yusuf pernah bermimpi. Beliau melihat matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud kepadanya. Lalu ditakwillah oleh bapaknya bahwa itu tanda kemuliaan. Nah, ketika itu dikatakan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka kemudian merencanakan satu tipu daya. Dan kisahnya sudah sering disampaikan.
Pura-pura mereka mengajak Nabi Yusuf untuk bermain, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu bajunya dilumuri dengan darah kambing, dibawa kepada bapaknya dan dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala. Sampai ada kafilah rombongan dagang yang melewati sumur tersebut, lalu kemudian membawa Nabi Yusuf ke Mesir, dijual sebagai seorang budak. Ceritanya panjang sampai satu surah utuh dalam Al-Quran, surah Yusuf. Setelah terpisah sekian lama, beliau jadi penguasa di Mesir, lalu kemudian berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya yang masuk ke Mesir untuk mencari pekerjaan. Nabi Yusuf mengenali mereka, sementara mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memaafkan kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu wa yaghfira dzambi Dawud yauma Asyura, memaafkan kesalahan Nabi Dawud pada hari Asyura. Kesalahan apa yang dimaksud? Umumnya para ahli tafsir memahami kesalahan beliau adalah kesalahan dalam memutus satu perkara. Jadi tiba-tiba di suatu waktu ada dua orang yang datang menemui Nabi Dawud. Lalu salah satu di antara kedua orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, saya punya 1 ekor kambing. Saudara saya ini punya 99 ekor. Tapi dia ingin sekali memiliki kambing saya yang satu itu. Padahal sudah punya 99. Dengan segala upaya dia berusaha untuk menguasai kambing saya yang satu. Akhirnya dia bisa ambil. Bagaimana pandanganmu, wahai Nabi Allah?" Ketika Nabi Yusuf mendengar cerita itu, beliau langsung memutuskan, "Kamu telah dizalimi oleh saudaramu." Nah, di situ letak kekeliruannya. Kenapa beliau keliru? Karena memutus perkara hanya dengan mendengar satu pihak tanpa mendengarkan pihak yang lain. Mestinya dia mendengar dulu dari kedua belah pihak. Itu baru cerita dari satu orang tanpa dia tanya, dikonfirmasi kepada pihak yang kedua. Itu pandangan umum ulama kita, kesalahan yang dimaksud dalam doa tadi yang kemudian diampuni oleh Allah SWT. Tapi ada juga riwayat, meskipun banyak ulama mengatakan itu sebetulnya hanya kisah Israiliyat saja, ya, kisah-kisah sebelumnya yang dipalsukan oleh ahlul kitab, bahwa Nabi Yusuf punya 99 istri. Panglima perangnya hanya punya 1 istri. Tapi Nabi Dawud ya, beliau tertarik dengan istri panglima perangnya itu. Diutuslah ke medan perang untuk bertempur, meninggal. Setelah itu dia nikahi mantan istrinya itu. Nah, ini yang dipahami ulama sebagai kisah Israiliyat. Lebih banyak ulama kita yang memegang yang pertama tadi. Kemudian yang berikutnya Kasifadurri Ayyuba yauma Asyura, yang menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub pada hari Asyura. Beliau pernah menderita sakit sekian lama sampai tidak ada lagi yang mau dekat dengan beliau termasuk istrinya. Ya, bahkan dia diminta, "Anda ini kan Nabi, kenapa tidak minta saja kepada Allah untuk disembuhkan? Orang dekat dengan Allah." Apa kata Nabi Ayyub? Saya malu sama Allah. Sekian tahun saya diberi kesehatan, saya nikmati kesehatan itu. Begitu saya diuji dengan sakit, saya kemudian langsung tidak menerima. Malu saya sama Allah kalau minta kesembuhan. Sebagaimana saya terima nikmat sehat yang Allah kasih, ya saya juga sabar dengan ujian sakit yang Allah berikan. Sampai kemudian beliau merasa khawatir, bukan atas dirinya. Yang beliau khawatirkan, jangan sampai kondisinya itu dijadikan alasan oleh kaumnya untuk tidak percaya kepada Allah. Bukan Nabi ini. Kalau dia Nabi, masa dia tidak disembuhkan oleh Tuhannya? Jadi jangan sampai kemudian orang jadi ragu terhadap Tuhan. Bukan khawatir terhadap dirinya, tapi umat yang dikhawatirkan kalau ragu kepada Allah SWT. Saat itulah beliau kemudian meminta. Itu pun tidak minta secara langsung sembuhkan saya.
Beliau hanya berucap, anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Saya sudah disentuh penderitaan dan engkaulah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Allah kemudian beri kesembuhan kepadanya. Kemudian yang kelima, wa yasami da'wati Musa wa Haruna yauma Asyura. Mendengar doanya Nabi Musa dan Harun pada hari Asyura. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Tuhan, sungguh Engkau telah memberikan kekayaan dan perhiasan dunia yang melimpah kepada Fir'aun dan pengikutnya. Tapi justru itu semua digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Maka lebih baik musnahkan hartanya ya Allah, tutup mati hatinya. Beliau tidak berdoa lagi. Mudah-mudahan Fir'aun sadar. Permintaannya apa? Musnahkan hartanya, tutup mati hatinya. Fala yu'minu, biarkan mereka tidak beriman. Tidak berdoa lagi, mudah-mudahan tobat, kemudian beriman, tapi fala yu'minu, biar mereka tidak beriman ya Allah sampai matinya. Hatta yarawul azabal alim, supaya mereka merasakan siksamu yang pedih. Allah ijabah doa itu. Ditenggelamkanlah Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Dan itu juga yang dijadikan dasar oleh orang-orang Yahudi di Madinah, sehingga mereka kemudian juga berpuasa pada hari Asyura. Ya, ketika Nabi tanya kenapa orang Yahudi berpuasa, oh ini hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Harun serta Bani Israel dari kejarannya Fir'aun. Kata Nabi, ya kita lebih layak, lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa dibandingkan dengan mereka. Nah setelah itu diikuti tadi dengan doa. Permintaan pertama, penuhi semua hajat. Yang kedua, spesifik, panjangkan umur. Tapi bukan sekedar umur panjang. Umur panjang dalam ketaatan, mentaati Allah, dalam mencintai Allah, dan ridha terhadap ketetapan Allah. Jadi umur panjang taat kepada Allah SWT. Kita lakukan ketaatan. Dan dilakukan itu bukan karena keterpaksaan, tapi atas dorongan cinta kepada Allah SWT. Kemudian kita ridah dengan semua ketetapan Allah SWT. Dan ini pemberian Allah yang sangat besar kepada manusia. Ketika seseorang itu sudah bisa ridha dengan ketetapan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan tetap terus menerus memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Ridha itu adalah puncak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Lalu permintaan selanjutnya, wa ahyina hayatan thayyibah. Hidupkan kami dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas. Hidup yang baik bukan berarti harus banyak harta, harus tinggi jabatan. Tapi hidup yang baik yaitu hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sekalipun harta banyak, kalau jauh dari Allah itu bukan hidup yang baik. Tinggi jabatan tapi jauh dari keridhaan Allah itu bukan kehidupan yang baik. Yang terakhir, wa tawaffana 'alal imani wal Islam. Wafatkan kami dalam keadaan beriman dan memeluk agama Islam. Jadi kita boleh minta kepada Allah untuk diwafatkan, tapi bukan karena penderitaan yang kita alami, karena ingin meraih kemuliaan. Wafatkan beriman, wafatkan masuk Islam. Misalnya orang berjihad, wafatkan saya mati syahid, boleh untuk meraih kemuliaan. Orang haji, wafatkan saya di tanah suci, boleh untuk meraih kemuliaan. Yang tidak boleh minta mati karena penderitaan yang tidak kuat lagi untuk dipikul, ditanggungnya. Ya, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nasalabi. Janganlah sekali-kali ada salah seorang di antara kalian yang meminta mati kepada Allah karena penderitaan yang dialami. Fa in kana la budda mutamannian, kalau dia merasa tidak kuat lagi, paling maksimal minta sama Allah SWT. Ya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu yang lebih baik.
Wa tawaffani, wafatkan saya idza kanatil wafatu khairan li. Kalau kematian itu yang jauh lebih baik bagi saya. Pada akhirnya jamaah sekalian, mudah-mudahan di malam ini mau 9 Muharram atau 10 Muharram kita baca doa tadi dan semoga Allah memenuhi hajat kita, panjangkan umur kita dalam ketaatan, kecintaan dan ridha Allah, kehidupan kita menjadi hidup yang baik, dan kemudian kita wafat dalam keadaan beriman dan memeluk agama Islam. Itu pengantar kajian kita. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan atau dengan masalah agama yang lain, saya persilakan pada jamaah. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.